kami di sini bertiga akan membuat sebuah video yang bertema tentang industri kreatif. Mari simak penjelasannya. Hai Sobat IPS, tahukah kamu apa itu industri kreatif? Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009, industri kreatif adalah suatu industri yang berfokus pada kreativitas, bakat, dan keterampilan suatu individu untuk menciptakan suatu kesejahteraan atau lapangan pekerjaan. Industri kreatif berfokuskan untuk memberdayakan suatu daya cipta atau daya kreasi pada suatu individu. Pemerintah telah mengidentifikasi industri kreatif menjadi 14 subsektor, yaitu arsitektur, periklanan, film atau fotografi dan videografi, musik, televisi dan radio, pasar dan seni budaya, kerajinan, fashion, desain, permainan interaktif, layanan komputer dan perangkat lunak, penerbitan dan percetakan, seni pertunjukan, dan terakhir ada riset dan pengembangan. Di video kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah industri kreatif yang ada di Kota Uksmawe, yaitu PT Radio Citra Multisuara, atau biasa dikenal dengan sebutan Radio Situs FM. Yuk, ikutin kami. Hai guys, jadi saat ini saya sudah bersama dengan Manajer Marketing PT Radio Citra Multisuara dengan Ibu siapa namanya? Halo, saya Nidar. Baik Bu Nidar, gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Boleh dong Bu, saya minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol seputar industri penyiaran radio? Pastinya, boleh banget. Oke, jadi Bu, gimana nih awalnya cerita berdiri radio ini Bu? Oke. Kalau cerita awal radio ini berdiri dilatar belakangi atas hobi dari pendirinya sendiri. Hobi pendiri radio ini adalah mendengarkan radio. Beliau itu adalah seorang pendengar radio fanatik yang punya ambisi mendirikan sebuah lembaga penyiaran radio swasta, dan beliau itu bernama Pak Hasbi. Nah, radio ini dirintis dari tahun 2000-an, tahun 2000 tepatnya di sebelum tahun 2002, antara 2000 ke 2002, dan terus berjalan sampai mendapatkan perizinan dari Kementerian Komunikasi, Kemenkominfo, di tahun 2013. Nah, sejak tahun 2013 sudah berdiri dengan perizinan yang komplit dan sampai sekarang gitu. Intinya radio ini dirintis antara tahun 2000 ke 2002 dan sampai sekarang masih survive dengan berbagai macam keunggulannya tentunya. Oh begitu Bu. Nah, kalau untuk program yang disiarkan kira-kira apa saja Bu? Dan untuk target pendengarnya untuk siapa-siapa saja? Oke, kalau untuk program yang disiarkan itu variatif sekali ya, karena kita radio Citis FM ini memilih format umum, dimana kalau format umum itu adalah radio yang berkiblat ke segala macam acara. Intinya di situ ada pendidikan, di situ ada konten religi, di situ ada hiburan, dan di situ ada informasi. Nah, artinya kami di sini menyiarkan juga acara, misalnya request lagu, tentunya itu termasuk dalam kategori hiburan. Kemudian ada program baca berita, itu termasuk ke kategori informasi, dan ada tausiah juga ke konten religiusnya, dan berbagai macam program lainnya. Dan target pendengar sendiri itu adalah kita di kelas 15 tahun sampai ke 55 tahun, antara remaja ke dewasa, itu target pendengar kita. Wah, variatif sekali ya teman-teman. Kalau untuk jangkauannya kira-kira seluas apa Bu saat ini radio ini? Kalau untuk jangkauan frekuensi, kita kan mengudara di gelombang 94,4 FM. Untuk jangkauan frekuensinya sendiri itu untuk saat ini ke arah Takengon, paling jauh ke Takengon, kemudian ke arah barat ke Biren ya, dan juga ke Aceh Timur untuk arah timurnya, dan sebelah pesisir ya sampai pesisir. Bahkan ada pendengar yang ada di sedang berlayar ya, ada juga interaksi ke studio begitu. Oh begitu. Dan satu lagi, kita selain mengudara di gelombang 94,4 FM,
Untuk pendengar yang ada di luar negeri, yang di luar jangkauan tersebut, karena jangkauan frekuensi itu terbatas pastinya, karena itu dibatasi dengan aturan. Radio sekian kita nggak boleh lewat untuk jangkauan frekuensinya. Nah, untuk dapat menjangkau pendengar di luar jangkauan frekuensi, kita juga mengudara atau bisa didengarkan atau bisa diakses melalui website di live audio streamingnya di website www.radiocitsfm.com. Itu bisa didengar dari mana saja, yang penting ada akses internetnya. Wah, luas juga ya teman-teman. Sebelumnya nih Bu, maaf, kira-kira untuk omset per tahunnya berapa Bu? Dan sumbernya itu dapatnya dari mana? Juga ya Bu, sebelumnya maaf Bu, kalau boleh tahu omset per tahunnya berapa ya? Dan kira-kira dari mana sumbernya? Oke, untuk omset per tahunnya itu terus terang untuk omset radio itu nggak tetap ya. Sekitar 150 juta sampai 200 juta per tahun. Dan sumbernya itu namanya kita broadcast, dan kita ini adalah lembaga penyiaran, tentunya dominan penghasilannya itu dari iklan. Nah, dari iklan dan dari talk show yang dikontrak oleh pihak tertentu dengan perjanjian tertentu, dan juga program-program acara yang disponsori oleh produk atau brand tertentu, seperti itu. Ngomongin iklan nih Bu, kira-kira siapa-siapa aja sih yang pernah iklan di sini? Kalau soal siapa aja yang pernah beriklan di sini, kalau mau dijabarkan satu persatu lama pasti ya, karena iklan variatif sekali yang masuk itu. Ada iklan lokal, ada iklan nasional, dan ada iklan juga dari pemerintah. Nah, untuk iklan lokal sendiri itu dia berasal dari usaha-usaha kecil ya, UMKM di sekitaran Kota Lok Sumawe. Sementara untuk iklan nasional itu adalah iklan-iklan yang membawa sebuah brand ternama, produk-produk yang produksinya ada di pusat. Nah, dan ada juga iklan yang disebut dengan iklan layanan masyarakat, itu berasal dari pemerintah, baik itu kita pernah terima dari pemerintah Kota Lok Sumawe, dari pemerintah provinsi, dan juga dari pemerintah pusat. Dan juga ada kerjasama lainnya seperti merilis, memutarkan single terbaru dari artis tertentu, di mana ia masih dalam masa promo dan mereka membayar ke radio untuk diputarkan lagunya, seperti itu. Dan itu tetap kita kasih sebuah price list ya, harga untuk berpromo tentang lagu yang akan dirilis pada waktu tertentu, seperti itu. Terkait tenaga kerja dan karyawan yang kerja di sini, kira-kira ada berapa orang Bu totalnya? Atau mungkin yang aktif, atau apa-apa aja sih bidang yang dipekerjakan di sini? Oke, untuk total karyawan kurang lebih ada 18 orang. Dan yang paling aktif itu adalah 6 orang, di mana yang 6 orang itu adalah penyiar dan editor. Kalau penyiar dan editor itu bekerja setiap hari. Sistemnya shift ya, pagi, sore, dan malam. Sementara untuk editor bekerjanya pagi dan siang. Dan yang lain, yang sisanya dari 18, dari 6 orang, sisanya 12 lagi, mereka adalah tenaga teknis ya. Ada yang di teknisi, ada yang di administrasi, ada yang di programmer, ada juga yang di divisi perpajakan, ada juga yang promo, sales promotion lah ya. Intinya banyak bidang yang harus dikerjakan sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang sudah menonton ya. Wah, gimana nih guys? Menarik bukan industri penyiaran radio? Mulai sekarang, yuk kita dengerin radio terus. Selain kita dapat informasi, kita juga bisa dapat hiburan loh dari sini. Nah, gimana nih Sobat IPS? Seru banget ya kegiatan kita hari ini. Kita jadi lebih tahu apa itu radio dan bagaimana sistem kerjanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.
Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.